Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Togi Hasudungan Sinurat dengan NIM B10019275. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai pokok bahasan yang telah diberikan oleh Bapak Eko Nuriatman, SH.MH, sebagai tugas mandiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pokok bahasannya. Yang pertama, dasar-dasar hukum AMDAL. Dasar-dasar hukum AMDAL yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30/MLH/10/1999 tentang panduan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan. 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MLH/1999 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan. 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang pedoman penilaian dokumen AMDAL. 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan permukiman terpadu. 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan di daerah lahan basah. 17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilai AMDAL. 18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten atau Kota. 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 tentang susunan keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Yang kedua, perkembangan kasus pencemaran lingkungan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Parameter dominan yang mempengaruhi kualitas air dari kegiatan domestik yaitu BOD,
COD, dan fecal quality. Status mutu air sungai di Indonesia dari 2015 sampai 2021 sebagian berada pada level cemar ringan. Nilai indeks kualitas udara atau IQ tahun 2021 sementara mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020, yaitu 87,23. Provinsi yang mencapai target sebanyak 28 provinsi dan yang tidak mencapai target 6 provinsi. IQ provinsi di Indonesia pada level baik. Tren hari baik yang dipantau menggunakan AQMS atau Air Quality Monitoring System pada 2015 sampai 2021 mayoritas pada level baik. Nilai indeks kualitas air laut atau IKAL tahun 2021 sementara melebihi target yaitu 81,03%. Provinsi yang mencapai target sebanyak 30 provinsi dan yang tidak mencapai target 4 provinsi. IKAL provinsi di Indonesia berada pada level baik. Nilai indeks kualitas lahan atau IKL tahun 2021 sementara meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020. Provinsi yang mencapai target IKL sebanyak 13 provinsi dan yang tidak mencapai target sebanyak 21 provinsi. Nilai sementara IKL nasional berada pada rentang kategori sedang. Nilai indeks kualitas tutupan lahan atau IKTL tahun 2021 sementara mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibanding tahun 2020. Nilai sementara IKTL nasional berada pada rentang kategori sedang. Nilai indeks kualitas ekosistem gambut atau IKEK tahun 2021 sementara yaitu 68, melebihi target yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Nilai sementara IKEK nasional berada pada rentang kategori sedang. Mengenai pengembangan lahan basah buatan atau construct wetland adalah ekosistem yang didesain khusus untuk memurnikan air tercemar dengan mengoptimalkan proses fisika dan biokimia yang melibatkan tanaman, mikroba, dan tanah yang tergenang air. Penerapan penggunaan lahan basah buatan telah dilakukan di PT Bukit Asam dan PT Jorong Barutama Gaston. Pemulihan lahan akses terbuka selama 2016 sampai 2021 dilaksanakan dengan total pemulihan seluas 105.196 hektar. Pada tahun 2021 dilakukan pemulihan di 4 lokasi yaitu Padang Pariaman, Malang, Kuningan, dan Landak dengan total pemulihan seluas 34,4 hektar. Mengenai pengendalian pencemaran, selain pemulihan lingkungan, KHLHK melakukan pengendalian pencemaran diantaranya yaitu pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah di Das Citarum pada 21 lokasi. Total penurunan beban pencemaran pada 2015 sampai 2021 sekitar 205,11 ton BOD per tahun. Pemantauan sampah laut dilakukan sejak tahun 2017. Pemantauan sampah laut tahun 2021 dilaksanakan di 23 lokasi dengan komposisi sampah sebanyak 44% plastik. Untuk mendukung program pengendalian pencemaran, dibangun sistem pemantauan kualitas lingkungan. Sistem pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinu, dan online atau ONLIMO pada tahun 2021 dibangun sebanyak 21 unit dengan total 61 unit di 15 sungai sejak tahun 2015. Selain ONLIMO, pemantauan kualitas air juga dilakukan bagi usaha dan atau kegiatan melalui sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan atau sparring. Saat ini, dari 448 industri wajib terintegrasi sparring. Terdapat 49 industri telah terkoneksi dan 44 industri dalam perbaikan hasil validasi. Selain itu, pemantauan kualitas udara dilakukan melalui AQMS, yaitu sistem pemantauan kualitas udara secara otomatis dan kontinu. Saat ini telah terbangun sebanyak 41 unit di 41 kota besar di seluruh Indonesia. Pemantauan kualitas udara untuk industri dilakukan melalui SISPEC, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara kontinu. Terdapat 10 jenis industri yang wajib terintegrasi SISPEC. Sampai tahun 2021, terdapat 75 industri yang telah terintegrasi SISPEC. Pemulihan lingkungan di ekosistem gambut dilaksanakan di lahan masyarakat dan konsesi.
Kegiatan dilaksanakan dengan mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem gambut sesuai dengan mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa program yang dikembangkan yaitu pengembangan desa mandiri peduli gambut, pembangunan sekat kanal, dan pemulihan ekosistem gambut. Pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat tahun 2021 dilaksanakan sekitar 3.320 hektar sebanyak 69 desa mandiri peduli gambut dan 166 unit sekat kanal dibangun. Selain memulihkan ekosistem gambut, KLHK juga melakukan inventarisasi ekosistem gambut untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik ekosistem gambut. Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada level skala 1 berbanding 50.000 tahun 2021 pada 36 KHG dengan luasan total sekitar 1.475.119,90 hektar. Pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi dilakukan di 320 perusahaan dengan jumlah titik pantau tinggi muka air tanah atau TPTMAT sebanyak 10.450 titik. Luasan areal pemulihan ekosistem gambut sekitar 3,6 juta hektar, sedangkan kegiatan pemulihan terumbu karang sejak 2015 sampai 2021 telah dilaksanakan di 31 lokasi dengan total luasan pemulihan sekitar 10.582,40 meter persegi. Pada tahun 2021 dilaksanakan pemulihan di 4 lokasi, yaitu Berau, Bintan, Ambon, dan Ternate. Yang ketiga, presentasi kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Di Indonesia, sejumlah permasalahan lingkungan hidup masih menjadi momok sendiri yang harus diatasi secara tuntas oleh kita semua. Hal ini merupakan persoalan yang bencana alam, kerusakan lingkungan alam, campur tangan ulah manusia semakin meningkat. Populasi penduduk sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan manusia di masa mendatang. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia setidaknya yaitu menumpuknya sampah, banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah, dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri termasuk dalam 10 besar negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yang tentunya semakin banyak manusia, semakin banyak permasalahan lingkungan yang harus dihadapi. Pemerintah telah menerapkan program keluarga berencana guna menekan lajunya pertumbuhan penduduk dengan lebih serius sebagai upaya terjadinya masalah kependudukan yang mengakibatkan pada rusaknya lingkungan. Dengan meningkatnya populasi penduduk di Indonesia, maka kenyataan yang harus dihadapi adalah produksi sampah pun meningkat. Pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan sekitar 66-67 ton sampah yang didominasi oleh 60% sampah organik dan 15% sampah plastik, di mana jumlah tersebut lebih tinggi dibanding jumlah sampah pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya kisaran 64 ton. Sedangkan data WHO di tahun 2017 menyebutkan bahwa daftar kota yang masuk sebagai 10 besar kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara diantaranya terdapat di Jakarta dan Bandung. Selain membuat kualitas udara yang dihirup semakin rendah, pencemaran udara dapat membahayakan manusia secara akut hingga kronis dan berdampak pada organ dalam tubuh manusia, terutama kerusakan pada paru-paru yang bisa menyebabkan penyakit ispa dan penyakit lainnya. Jika ditelaah secara detail satu persatu, permasalahan kerusakan alam di Indonesia dirasa akan membuat kita kewalahan dan merasa terheran-heran akan data tersebut. Darat, laut, dan udara semuanya telah dicemari oleh limbah-limbah maupun polusi serta kerusakan lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan untuk kehidupan manusia ke depannya. Dilihat dari data The World Bank tahun 2018, sebanyak 87 kota di pesisir Indonesia menyumbang sampah ke laut diperkirakan sekitar 1,27 juta ton dengan komposisi sampah plastik mencapai 9 juta ton dan diperkirakan sekitar 3,2 juta ton adalah sedotan plastik. Limbah ini sangat membahayakan bagi kehidupan biota laut, di dalamnya terutama pada ikan-ikan yang mengkonsumsinya
serta terumbu karang yang menjadi rumah bagi makhluk laut, serta gudang makanan yang produktif bagi perikanan. Padahal ikan merupakan sumber protein yang paling mudah didapat. Seringkali ikan yang keracunan akan mati dan bertebaran di pesisir laut. Sebanyak 70% sampah plastik berpotensi masuk ke lautan Indonesia. Mengingat 71% wilayah Indonesia adalah lautan, hal ini sangat memperkeruh keadaan perlautan mengingat Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari lautan yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke, serta rusaknya terumbu karang akibat kegiatan manusia dalam hal penangkapan ikan hias, pengambilan kerang-kerang dengan bahan peledak, dan bahan kimia beracun serta alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi lautan yang sudah sangat memprihatinkan dengan banyaknya sampah, semua pihak harus bertanggung jawab dengan hal ini, tanpa terkecuali. Mungkin kita bisa menangkap akan menggunakan alat yang tidak berbahaya serta ramah lingkungan, serta tidak memberikan zat kimia beracun kepada ikan serta makhluk laut lainnya. Permasalahan lain yang kita semua ketahui dan kondisi ini sangat mengkhawatirkan adalah kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas total kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sepanjang Januari sampai Agustus 2019 mencapai 328.724 hektar. Data tersebut pun belum diperbaharui sampai sekarang. Kebakaran hutan memberikan dampak paling banyak, yaitu tumbangnya pepohonan yang menjadi paru-paru kota, sehingga tidak ada lagi ruang terbuka hijau yang bisa dijadikan sebagai sumber oksigen bagi manusia. Rusaknya ekosistem di hutan yang terdiri atas tumbuhan hingga hewan liar yang tinggal di dalamnya, serta kabut asap yang menyebabkan polusi udara dan dapat menambah buruknya kualitas udara mengingat kendaraan penyumbang polusi udara terbanyak di Indonesia, terutama pada kota-kota besar. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan. Sebaiknya manusia lebih cermat dalam melakukan tindakan ini karena berakibat sangat fatal jika asal tebang saja. Masyarakat bisa menerapkan dengan baik aturan tebang pilih tanam Indonesia, serta melakukan pelestarian tanah dan hutan, juga melakukan reboisasi jika sudah terjadi penggundulan hutan. Yang keempat, jumlah penduduk dan volume total sampah di provinsi masing-masing. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru bisa menangani 11% dari produksi sampah di Sumut yang mencapai 10.091 ton per hari atau total volume sampah 3,69 juta ton per tahun. Artinya 89% sampah di Sumatera Utara tak terkelola dengan jumlah penduduk 15.136.522 jiwa dengan kepadatan penduduk 207,60 jiwa per kilometer persegi. Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sumatera Utara. Pada 2019, pemerintah provinsi telah membangun satu unit pusat daur ulang atau PDU di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. PDU ini akan mengubah sampah menjadi kompos, biogas, dan bahan bakar untuk produksi. Yang kelima, grafik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK-RI, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 mencapai luasan 5.721.247,12 hektar, yaitu pada tahun 2014 seluas 44.411,36 hektar, tahun 2015 seluas 2.611.411,44 hektar, tahun 2016 seluas 435.363,19 hektar, tahun 2017 seluas 165.483,92 hektar, tahun 2018 seluas 510.564,21 hektar, tahun 2019 seluas 1.649.258 hektar, tahun 2020 seluas 296.942 hektar, dan pada tahun 2021 seluas 4.813 hektar. Jika merujuk pada data KLHK-RI, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021,
Kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi pada tahun 2015. Jumlah kebakaran hutan dan lahan tersebut tersebar di 34 kabupaten kota. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ini kemudian tidak hanya berdampak pada suatu wilayah di Indonesia, akan tetapi seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain juga ikut terkena dampak lingkungan. Salah satunya dampak akibat kebakaran hutan yang menyebabkan negara-negara tetangga mengalami dampak lingkungan. Akan tetapi, hutan yang seharusnya diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional. Indonesia merupakan satu negara yang masuk dalam daftar rekor dunia Guinness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dihancurkan per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Sebuah tingkat kehancuran hutan sebesar 2% setiap tahunnya atau 51 km persegi per hari, atau dalam 1 jam luas hutan Indonesia yang hancur setara dengan 300 lapangan sepak bola. Yang keenam, pergeseran lahan yang ada di Indonesia tahun 1998 sampai dengan tahun 2021. Indonesia dikenal sebagai negara agraris oleh dunia. Negara yang mempunyai segudang emas sumber daya pertanian di daratan maupun di lautan. Pada masanya, agraria Indonesia memang pernah jaya. Namun kini Indonesia telah kehilangan jati dirinya. Jangankan berbicara ekspor, swasembada pangan yang diharap akan kembali terulang pun tidak pernah terulang. Padahal kelangkaan pangan merupakan risiko bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan risiko besar yang mengakibatkan redupnya kemandirian dalam pemenuhan pangan sebuah bangsa. Bila didiamkan, maka Indonesia akan bergantung pada pangan impor. Indeks daya tahan atau resilience sumber daya alam Indonesia termasuk pemeliharaan lahan sangat lemah. Pada tahun 2017, The Economist menempatkan Indonesia pada ranking ke-109 dari 113 negara terpilih. Pada tahun 2008, posisi Indonesia berada pada peringkat 111 dari 113 negara terpilih dengan skor 43,9 dari 100 yang diharapkan. Dalam hal ini, The Economist 2017 juga memberikan catatan khusus bahwa Indonesia telah gagal memelihara lahan sawah atau grassland. Indonesia perlu mengembangkan politik agraria yang lebih efektif, termasuk peningkatan hasil padi bagi keluarga tani gurem atau subsistence crop. Secara faktual, memang luas lahan pertanian di Indonesia terus mengalami penurunan. Hasil sensus pertanian tahun 1983 menunjukkan bahwa lahan pertanian seluas 16.704.272 hektar menurun menjadi 15.424.004 hektar pada tahun 1993, anjlok menjadi 14.139.895 hektar pada tahun 2003, dan meluncur tidak terkendali pada tahun 2013 menjadi 8.685.888,7 hektar. Pada sensus pertanian tahun 2023 diperkirakan luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Yang terakhir, indeks standar pencemaran udara. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU adalah angka yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di suatu lokasi. Indeks ini ditentukan berdasarkan 5 parameter utama, yaitu: pertama, partikulat PM10 diukur dalam waktu 24 jam. Kedua, sulfur dioksida atau SO2 diukur dalam waktu 24 jam. Yang ketiga, karbon monoksida CO diukur dalam waktu 8 jam. Yang keempat, ozon atau O3 diukur setiap jam. Yang kelima, nitrogen dioksida atau NO2 diukur setiap jam. Setiap parameter tersebut diukur dan diambil rata-ratanya. Setelah itu, hasil pengukuran akhir ISPU dilaporkan kepada masyarakat setiap 24 jam mulai pukul 15 WIB sampai 15 WIB keesokan harinya. Semakin besar angka ISPU, maka tingkat polusi dan pencemaran udaranya juga semakin parah. Baiklah, mungkin hanya ini informasi yang dapat saya bagikan kepada kita semua.
Harapannya dari sedikit banyaknya informasi yang telah saya paparkan tadi dapat berguna bagi kita semua dalam kehidupan. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan tutur kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.